lam yakun syai'un qablahu. Tengok, bukankah ini sebuah uslub yang uslub itu subjektif saja, bukan dia itu objektif. Tengok di dalam semua riwayat, tak riwayat ini sesuai dengan saya, karena itu saya pilih. Bihujajin wahiyah wa dzalika tahrifan minhu lil hadits li yumkinahul qaul bil qidami nau'i lil alam wa bina'u madhhabihi fi tajfin wa qad bayyana tafsila dzalika fi ta'liqana ala rabbil ikhmimi alaihi fi kitabina al-kasifus saghir ala qaid ibn Taimiyah. Wa rawal Imam Ahmad fi musnadihi anil Muharrar ibn Abi Hurairah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu yas'aluna hatta yaqulu kana Allah qabla kulli syai'in fama kana qablahu. Wal murad min dzalika anna su'al an bidayati kulli makhluqin su'alun sahih. Maknanya ini bukan maknanya Ibn Taimiyah hanya menafikan qobliyah. Padahal menafikan qobliyah ini tidak membuktikan itsbatul ma'iyah. Itsbatul qobliyah ini dia ini tapi nafiyul qobliyah ini dipakai untuk itsbatul ma'iyah. Maknanya Ibn Taimiyah tidak mempunyai dalil dari Quran wa sunnah untuk mengisbatkan tasalsul nau'i lil alam. Yang Ibn Taimiyah punya paling besar la yujadu dalilun ala butlan. Di sini ada sebuah kesalahan di dalam Nadhriyatul Ma'rifah, bahwasanya ada mudalil ya dulu alal wujud. Ada mudalilil imtina ya dulu alal wujud, dan ada laisa qawiyan abadan. Apalagi ternyata ada dalilun alal imtina. Lebih teruk lagi halnya Ibn Taimiyah. Walahu jawabun li annahu yujadu li kullil makhluqat bidayah. Wa amma su'al an bidayah li wujudillahi ta'ala fa huwa su'alun batin li annahu la tujadu lahu jalla sya'nuhu bidayah bal huwa tsabitun qabla kulli syai'in. Wa ta'ammal fi hadhihi riwayah allati tanussu ala iqtari tasalsul fil qidam wa tadullu alaihi dalalatun aqidah wa qad qala Ibn Taimiyah kama dzakarna fi adami inqita'i silsilatil hawadits fil qidam mukhalifan fi qawlihi dzalika jami'a hadhihi riwayat wal ayatil katsirata wal ayatil katsirati allati tadullu ala anna Allah ta'ala aujadal khalqa kullahum wa ja'ala lahum bidayah wa alaihi fayastahilu. Yani Ibn Taimiyah melanggar semua ahadis dan ayat yang menunjukkan bahwasanya kullul hawadis lahu bidayah. Ibn Taimiyah lebih prefer apa yang beliau yakini sendiri, bahwasanya ada hawadis la nihayata laha, silsilatul hawadis la bidayata laha. Fayastahilu an tujada silsilatun minal makhluqat la bidayata lahu wa qad bana Ibnu Taimiyah aglaba madhabihi ala hadhil qaidah al-ta'amilah. Tengok. Ayo. Wa hudutsullahi baca. Fallahu law syabaha ba'dun minal hawadits lakana haditsan aw mawjudan ba'dal adam. Lil amsali laha nafsul ahkam. Allah serupa dengan ba'dul hawadits. Kita tengok ba'dul hawadits itu adalah syahir. Maknanya Allah serupa dengan syahir. Kalau Allah serupa dengan syahir, maknanya Allah hadis. Atau syahir serupa dengan Allah dan hadis. Syahir itu qadim. Antara itu wa imma Allah itu hadis fayahtaju ilal muhdis fayu'addi ila tasalsul wad-daur, atau syahir sama seperti Allah fayu'addi ila asyirik billah, fayu'addi ila syirik billah dan nafyil wahdaniyah. Liwujubi istiwa'il mithlaini fi kulli ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuz. Li annal hawaditha wajaba lahal huduth wastahala alaihil qidam wa jaza lahal wujudu wal adam. Falau ma salal hawaditha la wajaba alaihil huduth kama yajibu laha. Kalau seumpamanya Allah itu sama seperti hawadits, maka Allah itu akan wajib hudus seperti hawadits itu wajib untuk menjadi wajibul wujud. Wa hudutsullahi muhalan aklan lima taqaddama min bayani wujubi qidamihi. Sudah. Hudutsullah itu mumtani dengan dalil-dalil yang sudah kita pelajari daripada Burhanul Hudus dan Burhanul Qidam dan Burhanul Baqa.
wa baqa'uhu fi wujubi qidamihi ta'ala wa baqa'ihi fi burhanil qidam wal baqa'. Wa dalilun akhar an naqula law ma salallahu syai'an minal hawadits lazima hudutsuhu li ajli mumasalatihi wa lazima qidamuhu li ajli uluhiyatihi. Kalau Allah itu sama dengan syair, maka Allah akan menjadi hudus karena adanya unsur mumasalah, dan Allah akan menjadi qadim karena unsur uluhiyah. Maka di Allah ada qidam dan hudus. Maknanya di dalam Allah ada yang namanya tanakut. Wa tanakut muhal. Wa kaunu syai'il wahid qadiman wa haditsan muhalun lil jam' bainan naqidain. Burhanu wujubi qiyamillahi bi nafsihi aywa wal qiyamu bin nafsi ma'nahu al-ghani 'anil mahall wal mukhassis fi dzat. Fal qiyamu bin nafsi huwa al-istighna'u bi dzat 'anil mahalli wal mukhassis. Wa fal qiyamu bin nafsi idzan muratabun min. Wah, ini sudah saya jelaskan daripada awal-awal daripada qiyam bin nafs. Maknanya qiyam bin nafs itu ada maknanya dua. Dia Allah itu tidak perlu untuk qiyam. Maknanya Allah itu bukan sifat. Allah itu bukan sifat. Makna qiyam di sini ada dua ya. Makna qiyam di sini ini ada qiyam menurut falasifah dan qiyam menurut ahli sunnah. Makna qiyam menurut ahli sunnah itu tahayyuzuhu tab'an li tahayyuzi ghairihi. Menurut falasifah qiyam itu adalah ikhtisasun nafi bil mafhum. Itu jangan di apa namanya? Jangan dicampur adukan. Maknanya qiyam di sini adalah tahayyuzuhu tabi'an li tahayyuzi ghairihi, dan Allah itu bukan dari ini. Karena kalau dari qiyam masal ini, dari hal ini, maka Allah itu adalah sifat. Maknanya Allah itu ketika ada yahtaju ila ghairihi li tahayyuz. Allah bukan seperti itu, dan hada mukhalifun lima alaihi ahli sunnah, yang mana tabi'un li tahayyuzi ghairihi ini dikatakan oleh batiniyah dan ba'du firaqis sufiyah, dan syiiyah. Aywa. Dan qiyam bi nafsihi yang kedua itu maknanya Allah itu tidak memerlukan mukhassis, Makna mukhassis ini adalah mujid. Kalau Allah perlu mujid, maka akan yu'addi ila dauri wa tasalsul seperti yang sudah saya jelaskan. Aywa. Al-istighna'u 'anil mahal wal istighna'u 'anil mukhassis. Fa amma burhanul juz'il awwal wa amma burhanul juz'il awwal yaitu al-istighna'u 'anil mahal apa? Fali annahu ta'ala law ihtaja ila mahallin aidatin yahullu fiha kama tahullu sifatu fil mausuf lakana sifatan. Kalau Allah itu memerlukan tempat seperti sifat memerlukan tempat, maka Allah itu adalah sifat, dan kita percaya Allah itu bukan sifat, tapi Allah itu zat. Aywa. Wasifatu makna min al-ma'ani fa'innahu la yahtaju ila mahallin illa sifat. Kalau namanya sifat itu adalah makna daripada ma'ani, daripada makna-makna yang lain, dan tidak memerlukan kepada tempat kecuali dia itu sifat. Adapun zat, dia itu tak perlu kepada sifat. Aywa. Wadzatu la tahtaju ila dzatin taqumu biha li'anna dzata law qabila li'an taquma bi dzatin ukhra lazima anna dzatan ukhra taqumu bi dzatin fa yalzamu tasalsul. Karena yang namanya zat, kenapa hanya sifat yang perlu ke zat tak perlu sifat? Karena kalau zat itu qabilun li an yakuma, kalau yang namanya qabul itu dzati lidzat, maka dia kena untuk yakumu bidatin akhor. Macam ini. Kalau zat ada qaimatun bidzat, kita cakap ini zat satu, ini zat dua. Kalau zat itu qaimatun zat satu, qaimatun bidzat dua, maka zat dua dia juga zat. Dia akan yakum bidzat tiga. Kalau dia qaim bidzat satu akan ada apa namanya? Daur. Kalau dia qaim bidzat tiga, zat tiga pun juga zat, dia akan yakum bidzat nomor 4 wa hakadza wa yatasalsal. Ayo. لأن القبول وصف نفسي لكل ذات والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية. Kenapa kok seperti itu? Karena yang namanya qabul
itu sifatun nafsiyah. Sifatun nafsiyah. Was sifatun nafsiyah la yakhlu min ahadi abdadihi. Anda ini qabil lil a'rad. Oke lah, Anda ini qabil untuk sakit dan sehat. Tidak mungkin Anda tidak sakit dan tidak sehat. Kenapa? Karena al-qabil la yakhlu min ahadil abdadihi. Itu adalah kaidah. Abdad. Kadang kala abdad lawannya. Abdad ya Syekh. Jamadi. Oh, Jamadi. Sudah breakfast hari ini. Atau mungkin ke Sabah. Lupa semua ke Sabah. Manusia ini boleh berdiri, boleh duduk, boleh terlentang. Maknanya terlentang, duduk, semuanya itu adalah qabul. Dan manusia tidak akan lepas daripada salah satu. Sekarang pun Anda apa? Duduk kan? Padahal Anda qabil untuk abdad duduk. Apa abdadnya? Berdiri, tidur, baring. Setiap hari manusia akan ada salah satu daripada abdad ini. Waleh. Dan apa abdadnya? Apa namanya? Qiyam ini ya Anda kena di zat 1, zat 2, dan 3, dan 4, zat yang mana-mana. Maknanya yang namanya zat selama dia itu qiyam adalah wasfun zati untuk zat tertentu, maka dia kena setiap hari yakumu binafsi. Yakumu bidatin ukhra. Dan zatin ukhra juga zat. Imma dia yakum bidatil awal, akhirnya terjadi daur, atau lidatin akhar fayalzamut tasalsul. Ayo. لأن الصفة لو قبلت أن تقوم بها صفة لكانت صفتها كذلك فيلزم التسلسل ودخول ما لا نهاية لها في الوجود. Sama-sama sifat pun juga sama. Sifat juga sama. Kalau sifat ilim kena berdiri di sifatul hayah. Nanti sifatul hayah pun juga kena berdiri di sifat lain. Wa hakadha ila ma la yantahi. Ayo. صفات المعاني تتصف بالصفات النفسية والسلبية بأن يقال علم الله علم الله موجود مثلا. Habib, apa yang Habib katakan dari tadi itu mukhalif. Sifat itu la taqumu alas sifat. Tapi macam mana Anda boleh mengatakan al-ilm qadimun, al-ilm mawjudun? Bukankah al-wujud itu sifatun nafsiyah dan qadim itu sifatun salbiyah? Maknanya di sini sifatul ma'ani muttasif bi sifatil nafsiyah dan salbiyah. Maknanya qiyamus sifati bis sifati jaizun walaisa mustahil. Wadah kan iskal kan? Ya imma saya yang salah, wa imma Syekh Said yang salah, wa imma orang yang paham salah itu salah. Macam mana? Lah orang yang faham itu salah adalah salah. Kenapa? Karena sifatul wujud dan sifatul qadim dan sifatul salbiyah umurun adamiyah i'tibariyah. Kalamuna fi sifatil ma'ani hakiki wujudi. Tapi sifatul wujud sudah saya katakan dari awal ketika kita membahas sifatul sifatul wujud. Sifatul wujud ini bukan sesuatu yang real. Dia bukan sesuatu yang real, tapi dia itu sesuatu yang iktibari intizai saja. Dia bukan hakikoh ada, tak macam sifatul ma'ani. Yang ma'ani itu adalah amrun wujudi. Karena itu di sini tidak ada qiyamus sifati bisifah fil waqi' wa innama qiyamus sifati ala sifah fil dihin saja. Karena itu boleh. Boleh silakan. علم الله موجود مثلا فهذه صفة نفسية وكذا غير العلم من صفات المعاني فوجود كل صفة منها نفسي لها ويقال في وصف صفات بالسلبية قدرة الله قديمة وباقية إلى الآخر وكذا يقال في علم الله وغيره في من المعاني. Sama lah dengan ilmullahi mawjudun, ilmullahi qadimun, semua Anda boleh pakai itu. Yani maknanya sifatul ma'ani tasofu bisifatil nafsiyah dan sifatus salbiyah. Ayo.
وإنما وصفت صفاته بالسلبية لأن السلبية عدمية ولا وجود لها في الخارج. وأما المعاني فإنها وجودية والمعنوية ملازمة لها فيلزم بها التسلسل، ولذا فإن صفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية، والله جل وعز يجب عقلا ونقلا اتصافه بصفات المعاني والمعنوية، فليس هو إذن صفة بل هو ذات لا تشبه الصفة. إذن هو maknanya kalau sifatul ma'ani itu disifati dengan sifatul ma'ani dan sifatul salbiyah, sifatul ma'ani dan sifatul ma'nawiyah, maka akan ada tasalsul. Berbeza kalau kita sifati sifatul ma'ani dan ma'nawiyah dengan sifatus salbiyah atau nafsiyah, tidak akan ada tasalsul. Kenapa? Karena sifatul salbiyah dan sifatul nafsiyah semuanya itu adalah amrun adami i'tibari sahaji. Ayo. وأما برهان الجزء الثاني وهو استغناؤه عن المخصص فهو أنه mukhasis di sini maknanya mu'athir, mujid minal adam ila wujud, dan burhan ini sudah saya jelaskan di dalam burhanul qidam dan burhanul hudud. Ayo. فهو أنه لو احتاج إلى مخصص فاعل لكان حادثا، ولأنه لا يحتاج إلى المخصص إلا الحادث، وأن يكون حادثا باطلا لما تقدم من قيام الدليل القاطع على وجوب قدمه تعالى وبقائه. برهان وجوب الوحدانية لله تعالى. Coba tengok. Hatta burhanul juz' tsani, Syekh Said yurji ila burhanil qidam dan burhanil pokok. Ayo. At-tauhid ala aqsam minha tauhid uluhiyah wa tauhid, ini burhanul wahdaniyah. Ayo. Dan sudah saya jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan wahdaniyah di pelajaran yang lalu-lalu. Maknanya al-wahdaniyah fi sifat nafyu kamil munfasil dan mutasil. Maknanya tidak ada sifat Allah yang double di dalam dirinya, kamul mutasil dan kamul munfasil. Maknanya tidak ada sifat Allah di zat selain Allah. Begitu pula kamul mutasil fidat dan kamul munfasil fidat. Kamul mutasil fidat maknanya tidak, zatnya Allah tidak murakkab. Kamul munfasil fidat, tidak ada zat selain zat Allah di dalam dunia nyata. Zatul wajibil wujud maksud saya. Kemudian al-kam al-munfasil fil af'al, maknanya tidak ada zat selain Allah yang berbuat seperti perbuatan Allah, yaitu al-khalq. Tidak ada zat yang yakhluq selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-kam al-muttasil fil af'al tak apa. Ayo. Tauhidul uluhiyah wa tauhidul af'al wa tauhidus sifat wa tauhiduz zat. Semua sama. Semua sudah saya jelaskan. Wa tauhidul uluhiyah marji'uhu ila anna Allah ta'ala huwal ilahu wahdah. Ayo. Ay huwal mutafarrid bi wasfil uluhiyah alladhi yarji'u kullu mumkin li ihtiyajihi ilayhi wa tauhidul af'al. Tauhidul uluhiyah itu Allah saja yang mempunyai sifatul uluhiyah, yang karena sifatul uluhiyah ini kullu mungkin yarji'u ilaihi, akan pulang kepada Allah. Kenapa? Lihtiyajihi ilallah subhanahu wa ta'ala. Wa tauhidul af'al marji'uhu ila anna Allah ta'ala huwal fa'ilu wahdah, wa tauhidus sifat marji'uhu ila anna Allah ta'ala huwal hayyu wahdah, wa tauhiduz zat marji'uhu ila anna Allah huwal mawjud 'ala al-haqiyyah. Makna al-mawjud alal haqqiyah. Tengok ya. Wal fa'il tauhidul af'al maknanya marji'nya ila anallahu wal fa'il wahdah. Makna fa'il di sini adalah khaliq. Makna fa'il adalah khaliq. Hati-hati, maknanya la fa'ila illallah, maknanya la khaliqa illallah. Ayat. Ay anallaha al khaliq wahdahu. Adapun tauhidus sifat marji'nya adalah anallah subhanahu wa ta'ala huwa al hayyu wahdahu. Wa tauhidud dzat marji'uhu ila annallaha huwal mawjud alal haqqiyah. Maknanya tauhidud dzat di sini adalah anallah itu mawjud alal haqqiyah, maknanya wujudnya Allah itu ghairu mustamaddin min ghairihi. Bukan maknanya Allahu faqat muttasifu bil wujud. Intabi. Itu mazhabnya wahdatul wujud. Itu bukan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tengok Syekh Said nomor 1, baca.
المقصود من الوجود على الحقيقة هنا أي أن الله تعالى هو الموجود الذي لا يستمد وجوده من غيره. وأما كل ما سوى فإنهم يستمدون وجودهم من إيجاده تعالى Min لهم. ijadihi ta'ala. Hari ini Syekh Said secara sengaja cakap min ijadihi, bukan cakap min wujudihi, agar untuk menafikan iham bahwasanya kita ini ada dengan mujarrad wujudnya Allah saja. Tak, wujudnya Allah la yalzaminhu wujudana wa innama yalzam min ijadillah, karena Allah menciptakan kita. Ayo. فصار كأن وجودهم غير حقيقي لأنه ليس واضح. بالذات بل بالغيب. Karena disitulah, karena wujud kita ini dari Allah, tanpa adanya intervensi Allah, kita ini tak ada. Maknanya kita ini bidzat tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai wujud bidzatina bigotin nadhar an ijadillah, kita ini tak ada wujud. Tapi kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tengok ijadullah, baru kita ada. So, itulah yang namanya wahdatus syuhud. Maknanya kita tidak tengok mulahadah ini, kita tidak tengok. Kita hanya tengok apa? Diri kita sahaja. Itulah yang namanya wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud, maknanya wahdatus syuhud ini semua ini ada. Semua ini ada karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat apa yang ada, tapi kita melihat fa'il. Fa'il sebab ini siapa? Karena itu Allah, Allah, Allah. Ada lagi makom yang lebih tinggi adalah makom fana. Makom fana ini kita tidak nulahid apa yang ada ini, hanya mulahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi makomul fana ul fana. Mulahadah pun kita tidak mulahid. Makomul fana ul fana. Ada wallahu alam, hal wal mungkin Allah, saya tak tahu. Jadi ada wahdatus syuhud, ada fanaul fana. لأنه ليس بالذات بل بالغيب ووجود الله تعالى هو الحقيقي لأنه بالذات وهكذا معنى أنه wujudnya Allah yang hakiki. Kenapa? Karena wujudnya Allah itu binafsihi la bi ghairihi. Wujud kita ini bil ghaib, yakni bi ijadillah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah ada istimrarul wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. فافهم ولا تتوهم منه وحدة الوجود. Tatawaham minhu wahdatal wujud. Karena wahdatul wujud itu membezakan antara wujud dan mewujud itu berbeza. Kita ini mewujud, Allah itu wujud. Apa makna mewujud? Lahu nisbatun ilal wujud. Hati-hati ya nih. Wadah. Dalam ahli sunnah kita ini juga mewujud. Tapi makna mewujudnya ini apa? Kita ini diciptakan oleh Allah. Allah pun mewujud. Ahli wadah tak macam itu. Allah itu wujud. Allah bukan wujud. Allah apa? Wujud. Kita mewujud dengan makna lahu nisbah ilal wujud. Lahu nisbah ilal wujud. Karena itu siapa sih saya katakan? Alauddaulah As-Simnani. Siapa Alauddaulah As-Simnani? Ada seorang sufi kafir namanya Alauddaulah As-Simnani yang mengatakan bahwasanya wahdatul wujud itu ya'ulu ilal hulul wal ittihad. Ya'ulu ilal hulul wal ittihad. Oleh hadihi mabhatsun akhar ya. Mabhatsun akhar. Cuma ibarat ini bahwasanya annallaha huwal mawjud alal haqqiyah, maknanya annallaha mawjudun bidzatihi. Amma kita ini mawjudun binisbah ilallah subhanahu wa ta'ala. Binisbah ilallah bukan nisbatul ilal wujud, bukan, akan tetapi wujud kita itu laisa bidzatina. Wa innama wujud kita ini terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Kalau kita tidak tengok kita hanya tengok sabab, itu namanya apa? Wahdatus syuhud.
Tapi kalau kita tidak tengok sama sekali, itu namanya apa? Fana. Dan kalau mulahadhahnya pun itu hilang, namanya apa? Fanaul fana. Fanaul fana. Dahsyat. Ayo. Itu semua dalam mazhab Ahlussunnah. Ya, dalam mazhab Ahlussunnah. Cuma Syekh Sa'id istashkal ya. Hal fanaul fana huwa mungkin. Fanaul fana huwa mungkin ya. Habis, Allah mawujud tu maksudnya mutasif bil wujud. Hada huwa al-muttasif bil wujud, hada huwa. Bukan hakikatullah wal wujud. yakni wujud ini adalah sifatun min sifatillah. Dan wujud itu menurut ahli sunnah laisa something real, bukan itu. Bukan sesuatu yang real. Wujud sendiri itu hanya i'tibar dzihni saja. Dia hanya i'tibar dzihni karena itu ada yang mengingkari sifatun nafsiyah itu sebagai sifat hakiki. Karena itu Imam Asy'ari mengatakan wujudu kulli syai'in ainu wujudihi. Ainu wujudihi. Ayo. والدليل على الوحدانية أن نقول لو لم يكن واحدا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله لزم أن لا يوجد شيء من العالم أجراما كانت أو أعراضا للزوم عجزه. Apa dalil wahdaniyah? Bahwasanya kalau Allah itu tidak wahdaniyah, maka alam semesta ini semua tidak akan ada. Kenapa? Karena akan ada ajiz antara di dalam akan ada ajiz di dalam Allah Subhanahu wa taala. Tengok. La lam yakun wahidan fi dzatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi, kalau Allah itu tidak tunggal di dalam zat, sifat dan af'alnya, maka tidak akan ada sesuatu daripada alam semesta ini, tidak akan ada sama sekali. Tidak akan ada sama sekali. Ajroman kanat au a'radon. Kenapa? Liluzumi ajzihi hinaidin, karena dia akan ajiz. Wa bayanu dalil kama yani aywa. Lau kana ma'ahu mumathilun fil uluhiyah aywa. Lau kana ma'ahu mumathilun fil uluhiyah lazima ajzuhuma. Sawa'un ittafaqa aw ikhtalafa aw ittasama. Yang namanya dikatakan yaitu burhanul wahdaniyah. Di sini ada 3 spekulasi bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Kita tak payah cakap banyak, satu saja ada Tuhan selain Allah. Karena kenapa? Karena satu Tuhan selain Allah itu adalah minimum daripada ta'addud. Minimum ada satu Tuhan selain Allah. Apalagi kalau ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, masalah. Satu saja sudah mubadir, 2 lagi. Ini ada Allah, Tuhan Allah. Ini ada Tuhan yang lain. Saya bilang Tuhan syahid. Tuhan syahid. Oke. Walaupun kita tengok alam semesta ini, kita menciptakan alam semesta. Alam semesta. Sawaun, kalau ada ini, tengok. Kalau ada 2 Tuhan, maka dua-duanya akan ajiz. Dua-duanya akan ajiz. Kalau dua-duanya ajiz, maknanya alam semesta ini tidak akan ada. Akan ada. Walaupun 2 Tuhan ini apa? Ittafaqo ini sepakat, ikhtalafa begaduh, atau iktasama. Iktasama ini maknanya sudahlah Anda ciptakan bagian 1, saya ciptakan bagian 2. Fakullu min hadhil aqsam imma an yakuna ittirariyan au ikhtiyariyan. Imma ittafaqo ittirari au ikhtiyari. Maknanya akan ada 6 possibility, dan 6-6-nya semuanya batil. Maknanya dalilul wahdaniyah ini adalah dalil yang qawi jiddan, karena dia boleh membatalkan semua possibility. Dan possibility-nya bukan bil fi'il bal bil imkan. Jadi imkanut tamanu walaysa tamanu an bil fi'il. Lebih dahsyat lagi, maknanya ada 6 possibility. Aywa. Imma an yakuna ittirariyan aw ikhtiyariyan. Fa in kana ittirariyan lazima qahruhuma wa ajzuhuma. Wa yantafi al-'alam. Wa nafi al-'alam muhal. Kalau mereka itu ittafaqo ittirariyan,
ittafaqa, kenapa Tuhan syahir ini sepakat dengan Tuhan Allah untuk menciptakan Allah? Wallah terpaksa. Wallah apa? Terpaksa. Macam mana Allah Subhanahu wa taala boleh terpaksa? Macam mana Tuhan boleh apa lagi? Apa namanya? Hori. Kalau Tuhan ini boleh terpaksa, maknanya dia itu ajaz. Saya menciptakan alam semesta ini apa? Ittirar, terpaksa. Fa in kana ittirariyan lazima ghurruhuma. Wallah, Tuhan Allah atau Tuhan syahid terpaksa menciptakan alam semesta karena Tuhan Allah memaksa untuk menciptakan alam semesta. Mustahil. Dan terpaksanya syahir akan menjadikan Allah itu terpaksa pula. Kenapa? Karena ini juga ini Tuhan sama dengan ini. Kalau ini terpaksa, ini juga bukan terpaksa juga. Minimal dia bisa terpaksa karena dua-duanya sama-sama Tuhan. Ayo. Wa in ittafaqa ikhtiyaran fayata'arradu lahuma jawhar fihi jawhar faradi. Oke lah. Kalau dia itu ittafaqa ikhtiyaran, udahlah, ittafaq saja. Mereka sepakat. Bukan karena terpaksa untuk sepakat. Sawaun sepakat itu kan ada kan apa namanya? Ittafaqa au ikhtalafa au iktasama. Yang pertama ittafaqa ittiraran. Tak mungkin lah. Oke lah, ittafaqa ikhtiyaran. Di sini sudahlah kita sepakat Tuhan Allah akan menciptakan bagian yang nomor 2, Tuhan saya menciptakan bagian yang nomor 1. Oke, kalau padahal di sini pun kita masih bisa komplain. Sebenarnya ittifaq itu guruban alal ittirar. Guruban alal ittirar. Tapi kita boleh untuk ganti misal dengan jauhar farad. Jauhar farad ini layak balul injisam. Macam mana? Maknanya ittafaqa ikhtiyaran akan terbantahkan di dalam jauhar farad. Oke lah. Maknanya selain jauhar farad, Tuhan itu boleh ittafaqa ikhtiyaran. Jauhar farad kita tak kisah. Tapi selain jauhar farad, apa problemnya di situ? Sama. Kenapa? Karena selain jauhar farad juga mungkin. Selama ini mungkin dan tidak bisa untuk ittafaq, maka mungkin selain jauhar farad juga sah. Tapi karena misal jauhar farad ini boleh kita nafikan dengan misal selain jauhar farad, yang mana ittifaq itu adalah huruban daripada ittirar, karena itu wujudu jauhar farad laisa min usuli ahli sunnah, laisa aslan min usuli ahli sunnah. Maknanya khilaf di dalam jauhar farad walau karena dia itu mu'tamad ahli sunnah, tapi khilaf di sini tidak menjadikan bid'ah. Wah, Ustaz Hilmi. Karena kenapa? Jauhar farad ini hanya diperlukan di dalam masalah ini, dan itu pun bisa kita gantikan dengan misal yang lain. Cuma masalah jauhar farad itu kalau kita bisa isbatkan, kita bisa keluar daripada kathirin min durumatil falasifah, yaitu masalatul huyula was surah. Aywa. Fa in awjadahu ma'an lazima inqisam ma la yanqasim. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan jauhar farad, kemudian syair menciptakan jauhar farad, macam mana? Tak mungkin. Karena itu hanya satu bagian yang kecil yang tidak bisa dibagi. Kalau Allah menciptakan syair hanya tahsilul hasil, wa huwa muhal. Wa huwa muhalun. Lianna al-jawhar al-farad la yaqbalu al-inqisam. Aywa. Wa in awjada ahaduhuma ainu. Oh enggak. Tuhan Allah menciptakan setengah jauhar farad dan syair menciptakan setengahnya, tak boleh. Karena faradul masalah jauhar farad ini tak mempunyai bagian. Ayo.
وإن أوجد أحدهما عين ما أوجده الآخر لازم تحصيل الحاصل وهو محال. Oh, kalau Tuhan Allah menciptakan, kemudian Tuhan saya nak menciptakan apa? Tak ada guna. Ayo. وإن أوجده أحدهما وعجز الآخر فالآخر ليس بإله لأنه عجز. Kalau yang menciptakan hanya Tuhan Allah, Tuhan syahir nak apa? Ajaz. Ketika dia ajaz maka Tuhan syahir bukan Tuhan. Ayo. والذي قدر على فعله أيضا ليس بإله. Oke, sekarang Allah menciptakan jauhar farad. Syahir tidak bisa menciptakan jauhar farad. Maknanya syahir ini ajiz. Dan Allah juga akan ajiz. Kenapa? Karena syahir pun Tuhan, Allah pun Tuhan. Kalau Tuhan syahir ajiz, Tuhan Allah juga ajiz. Kalau dua-duanya ajiz, alam semesta tidak akan So, kenapa? Al-mutamathilat laha nafsul ahkam. Ayo. لأن الفرض أنه مثل للآخر ومثل العاجز عاجز. Wa mislul ajiz si ajiz. Karena kita mengatakan bahwasanya syahir ini seperti Allah dan seperti yang ajiz maka dia juga ajiz. Ayo. وإن عجز الاثنان فهما ليس بإلهين. وإذا لزم عجزهما عن إيجاد هذا الجوهر. Kalau dua-duanya tidak bisa menciptakan jauhar, maka dua-duanya tidak bisa menciptakan selain jauhar. Kenapa ya Habib? Karena jauhar adalah mungkin dan selain jauhar pun juga mungkin. Ayo. لزم عجزهما عن سائر الممكنات لأنه لا فرق بين ممكن وممكن. Wadah. Sekarang kita sudah membahas tentang ihtimal ittifaq. Oke, sekarang ihtimal ikhtilaf. Ayo. وإن اختلف بأن يريد أحدهما حركة جسم في زمان Oke, واحد. sekarang Tuhan syahir menginginkan Hilmi ke kanan, Hilmi ke kiri. Tuhan Allah menginginkan Hilmi ke kanan. Fi nafsil waqt. Fi zamanin wahid. Siapa yang terjadi? Tidak ada. Kalau terjadi dua-duanya, tanakut. Terjadi salah satunya yang terjadi Hilmi ke kiri. Yang menang Tuhan syahir. Tuhan Allah tidak mampu. Ketika Tuhan Allah tidak mampu, Tuhan syahir pun juga tidak mampu. Sama. Kisahnya akan terjadi sama. Ayo. ويريد الآخر سكونه في ذلك الزمان بعينه فلا يصح أن يحصل مرادهما لما فيه من الجمع بين الضدين ولا يصح عدم مرادها لما فيه من ارتفاع الضدين مع قبول الجسم لهما ولا يصح أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر لأن عجز أحدهما دليل على عجز الآخر لأنه مثله. Oke. Kalau ada yang cakap, Habib, kita mengetahui bahwasanya ada beberapa hal yang kudratullah itu la yata'allaq. Contohnya kudratullah la yata'allaq bil wajibat. Oke, saya akan lebih ekstrim lagi untuk masalah ini. Kudratullah la yata'allaq bil mumkinat yang diwajibkan oleh zatnya, yaitu sifat. Paham? Kudratullah tidak bisa untuk intervensi di dalam sifat-sifat Allah yang lain. Contohnya, kudratullah ingin mentiadakan hayatnya Allah. Tidak bisa. Walaupun sifatullah ini mungkinah menurut Sa'duddin Tiftazani. Wadah? Oke. Sampai sini setuju Ustaz Hilmi? Dan apakah ketika kudratullah tidak bisa untuk intervensi di sifat Allah yang mungkinah dikatakan dia itu ajiz? Wadah ya? Apa jawabannya? Tidak. Karena ini adalah insidadu tariqil qudrah, atau yang lebih dikenal dengan kata la yata'allaq. Oke. Masalah Tuhan Allah menginginkan ke kanan, ketika menginginkan ke kanan
kudrohnya Tuhan syahir la yata'allaq dengan harokatu hilmi. Maknanya bukan Tuhan syahir ini ajiz, tapi kudrohnya lah ta'allaq. Wadah ya iskal ya. Ada kullu kalam Syekh Said di dalam masalah idza thabata hada fadhibun. Wadah ya iskal ya. Ada iskal di sini. Wadah iskal. Ayo, kaifa jawabu? Wa imma annal iskal layarin. Wa imma kalam ahli sunnah kulluhu qalam. La al iskal layarin. Kenapa? Mungkin. Karena Mungkin. Sebab pergerakan itu mungkin. sama sifatullah mungkin. Apa? Wadah ha? Wadah. Sifatullah juga mungkin, bukan masalah mungkinnya di sini, tapi masalah insidadul qudrah. Kecuali kalau dari awal Anda mengatakan Mungkin semua pada. sifatullah itu bukan mungkin. Nah, ada kalamun akhar, tapi akan ada orang komplain di sini, kenapa tidak mungkin? Maknanya ada ta'addud wajibil wujud. Anda punya iskal lain di situ. Wahdaniyah. Hah? Wahdaniyah Anda punya iskal di situ sekarang. Tapi kalau sifatullah ini mungkin, Anda punya iskal di dalam isbatul wahdaniyah. Maknanya iradatu Tuhan harokah hilmi la yunafi ajzul akhar min iradati sukuni. Kenapa? Karena iradati sukun Tuhan syahir la yata'allaq bi sukuni hilmi. Kenapa? Qad ta'allaqa iradatullah bi harakatihi wa adamu ta'alluq la yalzam minhu ajaz. Wadah Ustaz Hilmi ya, iskalnya di situ ya. Aywa. Al-ijabah farq bainal mithalain. Al-farq bainal misalain. Sekarang kan dikiaskan kan. Kias misal harakah hilmi dengan misal sifatullah. Anda punya cara di dalam kias itu dengan cara idharul farq. Idharul farq la farq bainal misalain. Kalau al-farq bainal misalain batal al-qiyas. Batal al-qiyas. Masalah sifatullah ada muta'alluqi qudratillah bi sifatillah, karena sifatullah ini sebabnya karena dzat. Wa dzat ghairu kharijin anillah. Berbeza dengan masalah Tuhan syahid dan Tuhan ilmi. Yang menyebabkan ada muta'alluqi harakati hilmi ilahun akhar, syai'un akhar. Maknanya ilahun akhar ja'ala hadza kana muta'alliqan fa ghaira muta'alliq. Masalatul ula laisa la ghairu wa innama huwa ainullah. Ini bukan masalah insidadu tariqil qudrah, tapi saddu tariqil qudrah. Berbeza. Saddu minal ghair, insidad min nafsih. Al insidad la yuaddi ilal ajaz, walakin sad yuaddi ilal ajaz. Wallah ada fi ghayatil diqqah. Wa hada nakarahu mulajun di alal fikrah. Di dalam setengah. Wa ammal hal famadfu'un bi anna adamal qudrati alal mumkinid dzati binaan ala saddil ghair. Saddil ghair. Bukan insidat tapi sadd. Binaan ala saddil ghair tariqal qudrah alaihi ta'ala huwal ajzul munafi lil uluhiyah. Ketika Anda menginginkan hilmi bergerak, sadatta tariqa qudratillah an sukunihi. Wa hadza ajzul munafin lil uluhiyah. Wala syakka anna adamal qudrati ala i'damil ma'lul al mumkin adzati biwasitati wujudil illah at-tamah huwal ajzu bi ta'jizil ghairi iya.
Wa min qabilil munafilil uluhiyah kama la yakhfa. Wa dhabit fi hadzal bab anna insidada tariqil qudrati alal mumkini dzati in kana min qabili dzatihi ta'ala al-baht au bi madkhaliyati ma usnida ilaihi min sifatihi min ghairi madkhaliyatil mubayyinil ajnabi falaisa bi ajzin munafin lil uluhiyah. Wa illa fal ajzu al munafil wajib tanzihuhu ta'ala anhu fal yuta'ammal. Wallahi ta'ammalna wa wajadnahu sahihan. Fal yuta'ammal. Bezakan antara saddun min nafsihi wa saddun min tariqil ghair. Min tariqil ghair yang saya katakan saddun min tariqil ghair ini dibilang sad, min tariqil nafsihi dikatakan insiden. Wa di ghayatit tiqah. Di ghayatit tiqah. Aywa. Wa in iktasama ikhtiyaran lazima ajzu kulli wahidin minhuma mimma inda sahibihi. Wah, kalau iktasama ikhtiyaran, Tuhan Syahir menciptakan nomor 2, Tuhan Allah menciptakan Tuhan nomor 1. Utara selatan. Apa? Bahagi 2. Utara dan selatan sama. Maknanya Tuhan Syahir tidak akan bisa untuk intervensi yang diciptakan Tuhan Allah. Ma'anal qudrah wal iradah ini amut ta'alluq bijami'il mungkinat. Amut ta'alluq bijami'il mungkinat. Selama tidak ada amut ta'alluq, di situ akan ada unsur saddu tariqil qudrah. Saddu tariqil qudrah, dan saddu tariqil qudrah ini huwa al-ajzu al-munafi'an uluhiyah. Al-ajz al-munafilil uluhiyah. Ketika Anda tidak bisa intervensi terhadap apa yang Allah ciptakan, maka Anda bukan Tuhan. Anda akan ajiz. Selama Anda ajiz dan Anda Tuhan, Allah pun juga ajiz. Kenapa? Al-mutamathilat laha nafsal akan sufi ghayatil ahamiyah. Jadi dalam kitab-kitab yang lain akan saya jelaskan. Sufi sudah dalam masalah ini fi buhuth qawiyah jiddan, ya. Fi buhuth wa masail qawiyah jiddan muta'alliq bi qoulihi ta'ala law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Aywa. Li'anna syartul ilah yajibu an takuna qudratuhu amatat ta'alluq bi jami'il mumkinat. Ini adalah matlabun min matalibil qudrah. Bahwasanya qudratullah itu adalah amut ta'alluq, sedangkan qudratullah yang sudah ya ta'allaq bihi qudratullah, qudratu Tuhan Syahir tidak bisa untuk intervensi. Maknanya qudrahnya Tuhan Syahir laisa amatut ta'alluq. Selama qudrah Tuhan Syahir tidak bisa amatut ta'alluq, maka Tuhan Syahir ajiz. Begitu pula Allah, karena Allah itu sama-sama ilahnya. Wa min hadzal burhan, aywa. Wa min hadzal burhan ta'lam anna ilaha wahidun wa huwa burhanun qati'un fi dzalik. Wa huwa burhanun qati'un fi dzalik. Aywa. Mulahadha ula min burhanil wahdaniyah yalzamu annahu la ta'sira lil ibadi qudratihi min. Dari sini bahwasanya al ibad khaliqun li af'ali nafsihi laisa sahihan wa huwa madhhab ilaihi al mu'tazilah ahli sunnah. Al abad muktasibun la khaliqun. Aywa. La mubasharatan wala tawalludan. Hah? Tawalludan. Bal lahum kasbun faqat wa huwa muqarrana. Dan sudah saya jelaskan apa itu kasb. Ayo. Wa huwa muqarranatul qudratil hadisah bil maqduri min ghairi ta'sir. Di sini saya di nomor awal itu ya takallam an ta'liq muhim jiddan, walakin saya kira tidak cukup waktu untuk baca, antum baca sendiri. Ini ta'liq muhim jiddan ya. Ayo. Dalil tamanu. Dalil tamanu. Mulahadha tsaniya al-madhhab fi thubut al-qudrah al-hadisah thalathatu aqsam. Al-awwal madhhab ahli sunnah wujuduhu muqaranatun lil fi'li muqaranatun lil fi'li bila ta'sir. Ayo. Wa tsani madhhab. Terus apa qudrah hadisah ini? Tugasnya sudah saya katakan hanya nisbatu hadzal fi'il kepada manusia saja. Itu saja. Madhab tsani al-mu'tazilah wujuduha wa annaha mu'athiratun fil af'ali ikhtiyariyah. Wa thalith madhhabul jabariyah adamu wujudiha aslan. Wa sahih mazhabu ahli sunnah wal mazhaban al-akharan al-akhiran atau al-akharan
kelihatannya ada musahi al-akharan wa laysa al-akhiran. Ayo. باطلا. ومذهب المعتزلة مخالف للدليل العقلي والنفي لأن دليل العقل دل على أنه لا خالق إلا الله تعالى كما في برهان الوحدانية. أيوة. وأما النفل فقد قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومذهب الجبرية باطل بالضرورة. Adapun batalnya mazhabul Mu'tazilah, apa yang sudah kita pelajari daripada Burhanul Wahdaniyah. Adapun batalnya mazhabul Jabriyah karena berurohis, karena kita boleh membedakan mana harokah ikhtiyariyah dan harokah ittirariyah. Masa dua-duanya adalah sama, tak boleh lakukan macam itu. Walhasil aywa al-wadih baina harokatil murta'ish wal muhtar. Walhasil anna qudratal abad wa fi'lahu makhluqani lillah faman khuliqa lahu qudratun haditsatun wa ikhtiyarun kama hadha huwal hasil. Barang siapa yang Allah menciptakan baginya itu qudratun haditsah dan ikhtiyaron, maka Allah akan memberi dia taklif. Hatta wa in kana la ta'thira lahu fala yus'alu amma yasa. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan takdir ay al-ijad min adam untuk manusia. Kenapa ya Allah? Walaupun tidak ada takdir anta tukallif. Karena apa namanya? At-taklif itu, taklif sendiri itu la yambani alal ijad min adam, la yambani alal khalaq. Taklif cukup dengan muqaranah qudratun haditsah lil qudrah li af'alil abad, cukup itu saja. Tapi kenapa ya Allah? Kan lebih elok kalau Anda menciptakan khalaq untuk manusia. La yus'alu amma yaf'al, la yus'alu amma yaf'al. Wadih, ha? Di sini saya ingin menyatakan bahwasanya taklif itu cukup untuk qudrah haditsah alladhi huwa istita'ah dan fi'il, cukup dengan dua itu. Tidak perlu dengan kasab, tidak perlu dengan ta'thir. Tidak perlu dengan ta'thir. Itu saja. Ayo. Qala sahib idha'atul dujna al-Makri ya. Al-Makri, ayo. Wa qudratun lil abdi wa ghairi dzalik fal kullu khalqun lil qadiril malik. Ayo. Naam lahu kasbun bihi yukallafu syar'an wa la ta'thira minhu yuqafu. Ayo. Wal kasbu muqaranatul qudratil haditsah lil fi'li bila ta'thir. Ada huwa kasab. Muqaranatul qudrah al haditsah alladhi huwa istita'ah lil fi'l bila ta'thir. Wa kadzalika la ta'thira lil asbabil adiyah. Begitu pula tidak ada efek daripada asbabul adiyah seperti nar fil ihraq alma lil apa? Lil roy. Apa itu roy? Apa itu roy, Ustaz? Hah? Hilang Dia- dahaga. Dia bukan hilang dahaga saja. Roy itu adalah kenyang tapi dari air. So, ada kenyang dari apa namanya? Makanan. Ada kenyang dari air. Itu namanya apa? Roy. Wala lil jidari fi dhillin wala li thawbi fi satar wala li sikina fil qatl wala li ghairi dzalika minal asbabi wal hawadis illa fa'ila illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi maknanya ketika ada api, Allah khalaqa, ketika ada sesuatu yang berdekatan dengan api, Allah menciptakan ihraq. Bukan karena api itu membakar, tapi karena Allah menciptakan ketika ada api bakar. Karena itu ketika Allah tidak menciptakan, api tidak membakar, waqad hasolah di zaman Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Kailah burhan wujud ittisafi ta'ala bil qudrah wal iradah wal ilm wal hayat, dan semua ini sudah saya katakan. Tiga ini adalah sifatul idrak. Sifatul idrak, sifatul mutasalsilah. Sifatul mutasalsilah 4 ini, dengan adanya qudrah pasti ada iradah, dengan adanya iradah pasti ada ilm, dan 3 ini tidak akan mungkin kecuali dengan haya. Adapun sifatul itu hanya 3, ilm sama wal basar. Ayo. Walau intafa syai'un min sifatil ma'ani al-arba'ah. Ayo. لو انتفى شيء من صفات المعاني الأربع والمعنوية الأربع، وكذلك لو انتفى مطلب من مطلبها لما وجد شيء من الحوادث،
لاستحالة وجود المتوقف بدون المتوقف عليه. Kalau empat sifat ini tidak ada, begitu pula matlabun min matalibiha, seperti umum ta'alluqil qudrah, umum ta'alluqil iradah, dan ta'alluq semua itu tidak ada, maka alam semesta ini tidak ada. Karena dengan adanya alam semesta ini, maknanya empat sifat ini pasti ada. Id wujudul ilm, aywa. إذ وجود العالم متوقف على Id wujudil alam, maaf. Id wujudil alam متوقف على اتصاف الفاعل بهذه الصفات فلو انتفت القدرة لزم العجز. Wadah, karena alam semesta ini ada karena empat sifat ini. Kan pertama kita tengok ada alam semesta, maknanya ada yang menciptakan, maknanya mutasif bil kudrah. Dan kudrah, setelah kita mengetahui Allah itu boleh menciptakan alam semesta dengan kudrah, maka bentuknya alam semesta seperti ini harus ada dengan iradah. Dan iradah tanpa adanya ilm tidak akan mungkin, li'annahu la yuridu syai'an majhulan. Dan dengan adanya tiga sifat ini tidak mungkin Allah itu benda, tidak mungkin Allah itu zat yang mati, maka itu Allah itu haya. Ayo. Wal ajizu la yujad syai'an. Wal ajiz la yujad syai'an. Ayo. Min al-hawadith wa lam intafat al-iradah la intafat at-tahsis wa la yujad syai'un min al-hawadith. Walau intafat ilmu لانتفت الحوادث استحالة القصد شيء للشيء المجهول. استحالة القصد لشيء المجهول. Anta nak apa? Majhul. Qasdu li syai'il majhul itu tak mungkin, karena itu Allah mempunyai al-ilm. Aywa. Walau intafat al-hayat lantafat hadhihi sifat. Tak ada, karena tiga hal ini, tiga sifat ini tidak akan mungkin kecuali di syai'un hayy. Aywa. Fala yujad syai'un min al-hawadith. ونفي الحوادث محال ودليل هذا المشاهدة فإذا بطل نفي الحوادث بطل انتفاء شيء من هذه الصفات ووجب أن الإله متصف بهذه الصفات. Kalau tidak ada hawadith, nafil hawadith, maka kalau tidak ada hawadith maka tidak akan ada substansi ya. Jika empat hal ini tidak ada, maka hawadith tak ada. Tapi la yalzam min adami wujudil hawadith ada wujud. Akan tetapi tanpa adanya hawadith ini, otak kita tidak akan bisa untuk memahami ini. Jadi hadhil hawadith burhanun inni lalim. Wadah. Tapi ini dan hawadith adalah limni. Maknanya tanpa adanya empat sifat ini, hawadith tidak akan ada. Tapi tanpa adanya hawadith, ini tidak akan bisa kita ketahui. Bukan maknanya tidak akan ada. Berbeza. Bezakan antara thubut dan isbat. Wadah. Empat sifat ini adalah sababun li wujudil hawadith, dan hawadith ini adalah dalatun li ukulina ala hadhihi sifatil arba'ah. Ayo. Burhanu wujubi sama' wal basar wal kalam. Burhanu wujubi sam'i wal basar wal kalam. والدليل على ثبوت هذه الصفات الكتاب والسنة والعقل فأما الكتاب والسنة فقد مر ذكر دليل عليها منهما وأما العقل فلأنه تعالى لو لم يتصف بهذه هذا هو الدليل. Dan ini adalah dalil dhaif. Sudah saya katakan as-sama' wal basar. As-sama' wal basar dalilnya nakli walaysa dalilan akliyan. Terus pasti dalilnya kalau akli itu pasti dalilnya ini bahwasanya kalau tidak bersifat mempunyai sifat sama wal basar la tasofa bi adda diha, karena al qabil li syai'i la budda an yattasif bihi au bididdi. Allah halillah qabilun li an yattasif bis sama wal basar qabil la budda an yattasif. Kenapa? Karena kalau Allah tidak bersifat sama wal basar akan yattasif bididdihima wa diddi sama wal basar syai'un nakis, dan ini adalah mabni dengan qiyasus syahid alal ghaib. Maknanya manusia kalau tidak mempunyai sama wal basar maka dia nakis. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, wa hadza dalilun dhaif jiddan. Ayo. فلأنه تعالى لو لم يتصف بهذه الصفات لازم أن يتصف بأضدادها التي هي الصمم ولا ama wal bukum. Kalau Allah itu tidak bersifat sama wal basar wal kalam, maka Allah akan bersifat tuli, buta, dan bisu. Dan hadil adadat ya naqais la tajuzu nisbatuha ilal maulal adim fanaksu alaihi muhal. Dan
lawan-lawan tiga sifat ini semuanya adalah kekurangan dan tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimakna annahu mumtani'un aklan wa naklan. Falau lam yattasif biha lazima an yattasif bi addadiha li annal suf hadha huwa li annal mahallal qabila lil wasfi la yakhlu anil ittisaf bihi au bimithlihi au bitibihi. Karena sesuatu yang qabil yang bisa bersifat dengan suatu sifat, maka dia imma bersifat dengan sifat itu atau sepertinya atau dengan lawannya. Ini adalah kaidah akliyah fiqh seperti itu. Lakin ittisafuhu bi addadiha muhalun li annaha naqais wa naqsu alaihi ta'ala muhalun li annahu yalzamu alaihi ta'ala ihtiyajuhu ila man yadfa'u anhu naqas. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu yattasif dengan lawan-lawannya sama wal basar wal kalam, maka Allah itu kurang dan Allah memerlukan zat lain yang menghalau kekurangan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan memerlukan adalah lawan daripada istighna. Wal ihtiyaj yunafil istighna wa nasful wa nafyul istighna anhu ta'ala muhalun. Baca nomor 2 wa hasilu hadzal dalil. Hasilu hadzal dalil kama yali. Hadza huwa. Hadhihi al-abdad naqais. Hadhihi al-abdad naqais. Maknanya abdad apa? Abdadnya sama wal basar wal kalam, semuanya adalah naqais wa naqas. والنقص عليه تعالى محال عقلا ونقلا كما مر ينتج أن هذه الأبداد مستحيلة عليه تعالى. إذا ما دام الاتصاف بأبداد هذه الصفات المستحيلة يلزم وجوب اتصافه. Kalau lawan-lawan sifat ini mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah wajib untuk bersifat lawannya, yaitu as-sama' wal basar wal kalam, dan semua ini mabni ala annal qabil lis sifati yalzamu bihi an yattasifa bihi huwa au mithluhu au tiddu. Hadza huwa mabdal kalam. Qala al-Bajuri wa qad taqaddama. Qala al-Bajuri wa qad taqaddama dha'fu zalika bi annahu la yalzam min kauniha naqaisan fi syahid an takuna naqaisan wahid. Oke lah, itu di manusia naqais. Apakah itu di Allah naqais? La yalzam. Nanti kalau ini bisa, yang lainnya akan teruk. Oke. Seorang manusia akan mempunyai laki-laki bisa berdiri kemaluannya. Kalau tidak bisa berdiri maka dia lemah. Nah, Allah macam mana? Tak boleh ada di Allah macam itu. Ya Allah tak boleh. Punya kaki macam mana? Kesempurnaan enggak? Di Allah wadah. Maknanya dalil ini, dalilul kamal wa nuqsan ini tak elok. Karena dia boleh dinakat di beberapa masalah. Karena itu dhaif. Ai innana ma'a taslimina bi anna an-naqsa mustahilun 'ala Allah ta'ala aqlan wa naqlan illa annana la nuslamu bukan la nuslim, nahnu muslimin ya Syekh. La nusallim. Annana la nusallim anna adam al-ittisafihi ta'ala bi sam'i wal basari wal kalam yalzamu minhu an-naqsu 'aqlan. Li'anna al-'aqla yasta'idu an sam'i wal basari wal bil 'ilmi. Wadah bahwasanya oke, kita ini setuju bahwasanya Allah itu la yastasif bil bin naqais. Akan tetapi kita la yalzam bahwasanya ada musama' wal basar ini naqais, karena sama wal basar ini boleh kita isti'adhah ini istibdal, kita gantikan dengan al-ilm. Wa hadza ahadu qaulail asy'ari, bahwasanya makna innallaha sami'un ay alimun bil masmu'at wa anil kalam bil qudrah wal iradah. Dan kalam boleh kita gantikan dengan qudrah wal iradah. Wa liqailin an yaqul. Kalau memang liqailin an yaqul maknanya di sini ada i'tirad. Oke lah, kita setuju di sama wal basar, tapi kalam saya tak setuju. Sama wal basar boleh digantikan dengan ilm, tapi al kalam tidak bisa digantikan dengan iradah dan qudrah. Ayo. Wa liqailin an yaqula salimna anna al-aqla laisa salimna nahnu kulluna salimin insyaallah ya Syekh. Salamna anna al-aqla yumkinuhu al-istighna' an sam'i wal basari bil 'ilmi, lakin la
La nusallim. Jangan lagi lah. La nuslim, nahnu aslamna kullana. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan jangan cakap la naslam, insyaallah nahnu kulluna salimin. La nusallim. لا نسلم الاستغناء عن الكلام مطلقا بالقدرة والإرادة لأن الذي يلزم الاستغناء عنه بذلك Innama huwal kalam alladhi huwa biharfin wa sautin. Maknanya istighna bil anil kalam bil qudrah wal iradah itu al kalam al harfi was saut. Ya kan, tapi al kalamun nafsi tangkit. Waqad marra bayanuhu, yani amal kalamun nafsi fa kaifa yatimmu bayanu istighna anhu wa huwa qawiyyun wallahu a'lam wa Aywa. Mulahadhah. ملاحظة اعلم أن الدليل النقلي في السمع والبصر والكلام أقوى من العقل. Aywa. Wa a'lam min mananya dalilul naqli a'lam. Kenapa? Karena anallaha dzakara katsiran. Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Amma dalilul aqli sudah tahu ada jihatu dhafihi, bahwasanya la yalzama huwa kamalun wa naqsun an annama huwa kamalun fi syahid fa huwa kamalun fi haqqin la subhanahu wa ta'ala. So, tengok nomor 1, raji'un ila ma dzakarnahu raji' ma dzakarnahu sabiqan bi khususi dalilil aqli ala hadhihi sifati thalatha wa bayana jihati dhafihi wa hasiluhu anna kauna abdati tilka sifat naqais innama huwa binisbah ilal makhluk wa la yalzamu min kauni syai' naqsan fi haqqil makhluk kaunuhu kadhalika binisbah lil khaliq jalla wa ala fa inna adamal walad mathalan naqsun fi haqqil makhluk dunal khaliq subhanahu wa li ajli mithli hadzal i'tirad lam yuktafa fi hadhihi sifat bi dalilil aqli wa innama yudkaru apa tabaan. Yani maknanya tabaan istighnasan faqat, istighnasan di dalilil aqli. Burhanu aywa mustahilat. Ini mudah, mustahilat ini kenapa? Karena semua apa yang kita pakai untuk itsbatul wajibat fahuwa dalilun ala nafil mustahilat min jihatin ukhra. Aywa. براهين ما يستميل في حق الله تعالى إن براهين الواجبات هي نفسها تستلزم البرهان على المستحيل في حق الله تعالى لأنه يستلزم البراهين على الواجبات وبرهان على المستحيلات. أيوة. لأنه لا يثبت الواجب إلا بنفي المستحيل فإنه لا يثبت لا يثبت الواجب إلا بنفي المستحيل. واضح. هذه لأن هذا من جهتين مختلفتين. أيوة. فإنه يستحيل مثلا أن يكون الله تعالى عالما وغير عالم لأنه لو جاز اجتماع النقيضين وهذا باطل. إذا إما أن يكون عالما أو جاهلا ولا قسم آخر فلما أثبتنا. Maknanya cuma ada dua, imma jahil wa ghairu jahil, alim wa ghairu alim. Fa idza thabata qismun akhar intafa fa idza sabata ahadul qismaini intafal akhar. Ayo. وهكذا القول في باقي الصفات. ثالثا برهان جواز qismun akhar falamma athbatna kaunahu aliman, ketika kita membuktikan Allah itu alim maka batala kaunuhu jahilan. Wa hakadzal qaul fi baqi sifat. Burhanu jawazi fi'lil mumkinat. لو وجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات عقلا أو استحالة عقلا. Wadah ya, mungkinat itu adalah sesuatu yang mungkin. Kalau Allah wajib berbuat mungkinat, maka dia itu bukan mungkinat. Batola alaihi kaunuhu mungkin, bal huwa wajib. Kalau Allah tidak berbuat, maka itu bukan mungkin, tapi dia mustahil. Allah wajib tidak berbuat mungkinat, itu bukan mungkin, namanya saja sudah mungkin. Tapi kenapa Allah tidak boleh? Maknanya dia mustahil. Tapi Allah harus berbuat, itu bukan mungkin, tapi dia wajib. Ayo. لانقلب الممكن الذي صح في العقل وجوده وعدمه واجبا لا يتصور في العقل عدمه ولو وجب عليه بعض الممكنات عقلا لازم أن تنقلب. Oke lah, Allah tidak wajib untuk berbuat semua mungkinat, sebagian saja. Sama, ada mungkin ada 10. Allah wajib berbuat 5, Allah berbuat 6. 6 ini Allah wajib untuk berbuat. Yang 4 ini macam mana? Sama. Karena 4 ini sama-sama mungkin. Lil mutamathilati laha nafsul ahkam. Ayo. لازم أن تنقلب كلها واجبة أو استهان بعضها عقلا لازم أن تنقلب كلها. Oke, yang 4 ini tidak boleh. Yang 6 juga tidak boleh. Kenapa? Karena semuanya ini adalah mungkinat dan al mutamathilat laha nafsal ahkam.
وذلك باطل لا يتصور في العقل وجوده لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين لأنه بالنظر لكونه ممكنا يقبل الوجود والعدم وبالنظر لكونه واجبا لا يقبل إلا الوجود فقط وبالنظر لكونه مستحيلا لا يقبل إلا العدم فقط. Wadah. Karena ketika kita cakap dia itu mungkin, tapi ternyata wakilnya dia itu wajib, maka ada pertentangan. Ketika kita cakap dia itu mungkin, tapi dia ternyata mustahil, maka ada pertentangan. Di situ ada tanakut. Ayo. وكون الشيء الواحد يقبل الأمرين ولا يقبل إلا واحدا تناقض وهو باطل مناقضة. Ayo. إذا وجب عليه البعض وجب الكل وإذا استحال البعض Al-mutamathilat laha nafsul ahkam. Kalau dari 10 mungkin ini Allah hanya wajib 4, maka yang 6 pun juga wajib. Kalau yang 4 ini mustahil, yang 6 pun juga mustahil. Kenapa? Lil mutamathilat laha nafsul ahkam. لأنه لا فرق بين ممكن وممكن وما ثبت للأمر ثبت لمثيله وحاصل الدليل أنه إذا بطل انقلاب الممكن واجبا أو مستحيلا بطل وجوب البعض أو استحالته وإذا بطل وجوب البعض أو استحالته وحاصل الدليل أنه إذا بطل انقلاب الممكن واجبا أو مستحيلا بطل وجوب البعض أو استحالته. Maknanya kalau dalil itu batola inqilabul mungkin ilal wajib awil mustahil, maka tidak ada setengah atau satu pun daripada mungkin yang wajib atau mustahil. Wajib annal mungkinati jaizatun wa huwal matlub hadha huwa. Al mungkinat jaizatun 'ala Allah idzan jami'ul mungkinat la yajibu minha 'ala Allah fi'lu syai'in wala tarkuhu la syar'an wala aqlan. Maknanya jami'ul mungkinat ini tidak wajib Allah melakukannya karena semuanya mungkin bukan wajib, dan tidak wajib Allah meninggalkannya karena dia itu bukan mustahil. La syar'an wala aqlan. Syar'an pun Allah tidak cakap, aqlan pun tidak ada dalil akli. Wa dalilun naqli ala jawazi fi'lil mumkinat au tarkiha minal kitab qauluhu ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia inginkan dan apa yang Dia pilih. Di sini adalah dalil bahwasannya al-qudrah itu mukhalifun lil iradah, al-khalq mukhalifun lil iradah, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Berbeza dengan Syiah yang mengatakan al-khalq huwa nafsul iradah atau al-iradah hiya nafsuha al-khalq. Dibilang al-iradah hiya ainul fi'il. Wadah. Di sini ayat Dhahirul ayat yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kalau antara ma yasha' dan yakhtar itu tidak ada bezanya, kalimat ini tak ada guna. Dan waw ini ya dulu ala taghayyur. Waw ya dulu ala taghayyur wa illa fala makna lil waw guna. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Khalas, yakhluqu ma yasha' titik. Wa yakhtar ini tak ada gunanya kalau antara khalq dan iradah tidak ada beza. Tidak ada beza. Ayo. وبهذا نقول قد انتهينا من بيان Wa minas sunnah qauluhu masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ai masyaallah wajad wa ma lam yasha' lam yakun. Ayo. وبهذا نقول قد انتهينا من بيان ما يجب على المسلم معرفته مما يتعلق بالذات الإلهية ونشرع بعون الله تعالى فيما يلي في بيان ما يتعلق بالرسل من أحكام. Adik nak tanya. Dengan ini selesai sudah yang berhubungan dengan uluhiyah, maka yang akan datang kita akan membahas tentang mayat ta'alaq bi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.